Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil. Wasikum wa nafsi hadiyya bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang rahmat ada di semua jamaah bacaan panggilan dakwah rahimahumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salam dan salawat kita lafazkan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kesempatan yang mulia ini kita sama-sama mendalami dan merefresh atau menyegarkan ingatan kita tentang sholat berjamaah. Judulnya kemarin saya kirim itu dahsyatnya sholat berjamaah. Biasanya kalimat dahsyat ini dipakai untuk sedekah. Ya, dasarnya sedekah gitu. Ini saya pakai untuk sholat jamaah agar kita tidak melupakan atau meringankan, menyepelekan sholat berjamaah 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bisa minta tolong ini kipasnya diputar ke sana aja, Ustaz. Ya, biar jamaah aja yang kena kipas. Nah gitu. Saya sungguh nggak apa-apa. Sekali-sekali sungguh. Baik, apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama setelah dikumandangkan iqamah di masjid. Ya, ada kata di masjid. Jadi dikerjakan bersama-sama setelah iqamah, ya, dikerjakan di masjid. Termasuk masjid itu musola. Kalau masjid itu tempat sujud, musola itu tempat mengerjakan sholat. Kalau dulu namanya langgar, ya. Surau itu bahasa Arabnya sugro itu kecil, ya. Itu juga sholat jamaah. Jadi jangan dipahami kalau sholat jamaah itu di rumah, suami, istri, anak, cucu, mantu, tidak. Tapi sholat jamaah itu pikirnya adalah di masjid atau di musola. Ya, baik itu masjid kampung, masjid kantor, atau masjid perumahan, itu sama. Gitu ya. Sehingga tidak lahiran para sahabat dulu mereka sangat-sangat memperhatikan. Kita tidak akan memperdebatkan hukumnya sholat jamaah. Kalau memperdebatkan nanti ujung-ujungnya cari yang ringan. Ustaz, sholat jamaah hukumnya apa? Sunnah muakkad. Alhamdulillah. Sunnah berarti ora wajib. Sunnah ora wajib. Akhirnya karena hukum sunnah sengaja untuk tidak mengerjakan. Nah inilah ini. Jadi orang pinter itu belum tentu dia dapat hidayah. Berapa banyak orang yang pinter tapi belum juga diberi hidayah Allah. Maka karena itu kita tidak memperdebatkan ya hukum sholat berjamaah, tapi bagaimana sahabat dulu mengikuti petunjuk kehidupan Nabi. Begitu azan berkumandang, aktivitas itu berhenti, mereka beramai-ramai berbondong-bondong menuju masjid. Dulu adanya Bilal bin Rabah itu tanpa mic, tanpa toa di atas menara,
Itu umpama sekarang Anda ini harus naik menara, urung Anda wis tiba. Ndredeg ngene. Munggah menara dhuwure 150 meter, urung Anda wis tiba. Yang naik cuma tuannya, yang muadzinnya di bawah. Tanpa adanya tawafum, sahabat itu berbondong-bondong, ramai tanpa tawaf. Ya, sekarang itu kumandang adzan di mana-mana. Hampir tidak pernah ada ruang tawafum di sini itu sepi, bergantian sahutan. Itu saja masih males-males. Itu bukan karena masalahnya ruangnya jauh dari masjid, jauh dan dekat, itu tinggal niatnya. Ini Bapak Ibu, saya tekankan, apalagi yang kakung, yang laki-laki, mari kita tanpa udzur syar'i, tentu ada sakit, tidak hujan, tidak ada ancaman ketakutan, tidaklah ditawan, ya kita sholat jamaah. Ya. Bapak Ibu, ibu-ibu bagaimana? Silakan selama memenuhi fikihnya, tidak menimbulkan fitnah, tidak memakai wangi-wangi, berwudu dari rumah, ya tempat dan ruangannya tersendiri, ya tidak campur baur, jalan masuk jalan keluarnya sudah terpisah, ya silakan. Ya. Ini yang harus dibahas, sehingga bentuk ketundukan, ya dasar yang pertama adalah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun orang Islam yang mau mengerjakan sholat jamaah, dia adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, saya baca dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayatnya 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah oleh kalian semua sholat. Nah, ini fi'il amr, perintah Allah yang pertama. Yang kedua, wa atuz zakat, dan bayarlah kalian semua zakat. Zakat mal. Yang ketiga, spesifik lagi, warka'u, dan rukuklah kalian semua ma'a, bersama. Nah, bersama kan bareng-bareng. Orang mungkin bersama ning kene siji, ning kono siji, ora bersama kuwi. Bareng-bareng. Ma'arofin, ya bersama orang-orang yang rukuk. Ini sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah. Itu meskipun tidak secara tersurat tapi tersirat. Anu bahasane. Ya, tersiratnya perintahnya dikerjakan bersama-sama. Apalagi secara fikihnya, Bapak Ibu saya yakin sudah sering mendengarkan kajian-kajian fikih sholat jamaah. Salah satunya dilipat gandakan 27 lipat atau 25 kali lipat dibanding minal fardh, sholat sendirian. Sholat sendirian belum tentu dapat satu, kalau 27 pasti ya sholat jamaah. Setiap langkah kakinya satu langkah meninggikan derajat mulia, satu langkahnya menghapus dosa. Ini ojo sengaja, wah Ustaz, nak aku tak dosa saya semua. Gue nak pas sholat jamaah, itu jenenge nyengocul, tidak boleh. Iya. Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat sengaja berbuat dosa. Gitu itu. Ya. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita rumahnya jauh dari masjid. Justru semakin jauh rumahnya dari masjid, pahalanya semakin besar. Dan memang sunnah jalan kaki. Jalan kaki. Lho Ustaz kok numpak mobil? Lah kok tekan mama udah kayak gini melaku yo semaput. Nah, kalau memungkinkan terjangkau, ya 50 meter, 100-200 meter oke lah. Ya, jalan aja lah. Ya. Sehat aja jalan. Ya, apalagi jalannya ala PAZ merasakan nikmatnya jalan kaki. Ya. Apalagi rumahnya dekat dengan masjid, tinggal 4-5 langkah sudah sampai. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Tergantung bagaimana niat kita itu. Selama kita menunggu di masjid itu sudah dinilai sholat berjamaah. Bahkan kita terlambat datang, imam sudah salam, terhitung sholat berjamaah. Wah, nak ono sholat telat kabeh Ustaz. Yo ojo. Kalau tadi merekayasa dalil tadi, telat berapa? Yang penting niatnya untuk sholat berjamaah. Ya jangan, lebih baik kita datang lebih awal.
Ini Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang tidak sholat jamaah, memotivasi suami, motivasi anak laki-lakinya untuk sholat jamaah, itu nilainya pun sama dengan yang mengerjakan. Istimewa. Jadi memakmurkan masjid yang mengisinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Nanti gantian masjid memakmurkan jamaah, kan gitu. Jamaah memakmurkan masjid, nanti gantian masjid yang memakmurkan jamaah. Setuju? Alhamdulillah. Dapat nasi kotak? Dapat. Seru banget itu. Itu namanya masjid memakmurkan jamaah. Ya, itu. Jadi jamaah itu senang. Ustaz, apakah itu riya? Tidak. Gitu. Apakah itu tidak ikhlas? Tidak. Karena apa? Niatnya ibadah. Soal nanti dapat tidak dapat, kembalinya kepada Allah. Jadi tapi saya yakin nampaknya tidak akan membiarkan yang tidak dapat. Tolong yang tidak dapat nanti lapor sama panitia. Itu ya. Ada masjid buat kajian subuh gertabuh gerakan sholat subuh berjamaah. Ya, setelah itu makan-makan. Niatnya apa? Pertama memang makan-makan dulu. Ya, pertama urusan makan gasik. Ya, pertama, kedua, ketiga, nanti lama-lamanya seperti itu akan hilang. Sehingga jangan disengeni, dengerin sholat subuh, pernah pangan toh, wah, ngono ya ngono nih aja, ngono, kok cetok banget ngono, aja dicetakin loh, dengerin ratoko bahasa pembagian sayur gratis, tapi sayur kok diangkut teman-teman, oh itu bukan dosen Ustaz ya, tak lihat dosen Ustaz Zainal ini luar biasa ya, sayur gratis bertonton ini, jadi itu meskipun lihatnya jangan dicetaknya gitu loh, ya apa-apa. Sekali lama-lama nanti kan itu hilang ya. Itu yang pertama Ibu, sebagai bentuk ketundukan. Yang kedua Bapak Ibu, sholat jamaah itu sebagai bukti iman. Sebagai bukti iman. Artinya apa? Kita mengaku orang Islam, mengaku orang iman itu butuh bukti. Nah, berpengakuan banyak, ya. Tapi tanpa bukti belum diakui. Sebutkan begitu kalau dalam hadis Nabi, as-sholatu nur, sholat itu cahaya, was-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Itu bukti iman. Dan sholat jamaah itu juga bukti iman. Jangan ngaku-ngaku orang beriman tapi tidak pernah sholat jamaah, apalagi takmir. Ya, pasang takmir masjid tapi sholat jamaah di masjidnya. Mudah-mudahan sholat jamaah di masjid lain, mudah-mudahan. Ya. Jadi takbir itu ya sholat jamaahnya di masjid, jangan sholatnya di rumah. Kalau nggak di masjid sini, mungkin di masjid yang lain. Husnudon wa ilah itu. Ya, karena memang begitu. Orang-orang yang disebut ya'muruna masjidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu disebut dalam surat Taubah, surah 9:18 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ah, ono 5 itu. Cirinya orang yang memakmurkan masjid Allah. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahwasanya orang-orang yang disebut takmir, memakmurkan, menghidup-hidupkan masjid, meramaikan masjid, satu, man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Jadi kita semua yang rawuh tindak ke masjid sini, yang pengajian di sini itu berarti orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Ya. Ishhadu bi anna mu'minun, ishhadu bi anna muslimun. Saksi kalau kita orang Islam itu memakmurkan masjid. Ya, Bapak Ibu, orang beriman itu terasa ringan mengerjakan ibadah. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa susah, tidak ada rasa sulit orang beriman. Tapi kalau nggak orang beriman, abot. Berarti abot ya. Abot. Wagah, wagah. Wah, harus azan ya kurmostan, ada yang di masjid, ya ada di masjid. Kurang ngomong. Kurang di masjid yang ngopo? Sing ada neli. Urusannya apa? Ada neli karo api kurang di masjid. Apa?
Allah, ada sing ngandel wong tuwa. Lah kowe sing ora gelem adzan, maido terus di sini. Ya kan niatnya itu nggak benar. Mari kita nyuwun sewu niat karena Allah. Ada nabi, ada nelik sing penting di masjid itu. Iya. Oh nak bernyalaki muadzin nyalaki imame. Imam ora sapi ora taksin jenengan duwe dadi imam. Aku ora itu usah tak usulke. Aku sing usulke kok. Iya. Insyaallah nak aku sing usulke tembus ya. Insyaallah bismillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang beriman itu seperti itu. Wa aqamas shalah, orang yang memakmur masjid itu orang yang rajin tertib mendirikan sholat. Aqamas itu mendirikan, artinya begitu ada kegiatan berhenti langsung berangkat ke masjid. Ada seorang tabi'in, ada yang disebut Said bin Musayyab, ada yang Said bin Musayyib. Beliau adalah anak mantunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Bapak Ibu selama 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di belakang imam, selalu mengikuti takbiratul ihram. Wis saiki sapa sing kuat 40 tahun, rasa suwe-suwe 40 dino. Ana tong dino iso ngenyang terus. 40 dino itu kan selatan lebih sedikit deh, kemarin. Ya, 40 dino wis. Wah, itu istimewa itu. Ora dadi imam, nak dadi imam aja takok. Aku iso saat lha imam. Ora mungkin imam masbuk. Imam masbuk berarti ya sop ketiga itu. Imamul masbukin, imamnya orang-orang yang terlambat. Ya. Nanti sholatnya berantai. Ya. Kita jamaah, kita makmum. Ya, itu Bapak Ibu. Kenapa orang itu dipanggil pimpinan, dipanggil bosnya itu langsung datang, buasi. Tapi ketika dipanggil Allah itu suka berlambat-lambat. Siapapun yang suka niat memperlambat diri pasti betul-betul dia terlambat. Jumatan juga gitu, jam 11 harus siap. Orang opo jam 11 orang dicedak ono. Kayak enggak ada, paling wong ora ono ning kono. Nah, menyimpulkan sendiri. Setengah rolas paling ketemu ke imame karo muadzin. Nyimpul sendiri. Kenapa? Kadang ada masjid itu begitu masuk dur langsung adzan, langsung jumatan. Apa ini khotbah? Tekonnya telat jam 10. Wih bubar ya bubar. Jadi kita jangan sengaja memperlambat diri. Barang siapa suka memperlambat diri betul-betul terlambat. Ustaz ngono, pengalaman aku. Nggak boleh tak ceritakan itu betul itu. Akhirnya terlambat terus. Mari kita buat ketertiban, kedisiplinan itu pada diri kita masing-masing. Wa ataz zakah, orang yang memakmur masjid itu orang yang suka membayar zakat. Wa lam yakhshaillallah, dan orang terus tidak takut kepada siapa kecuali takutnya kepada Allah. Ini bukti iman yang kedua. Yang ketiga, ini ada 15 Ustaz. Ya, nanti kalau nggak selesai undang menaik para foto. Yang ketiga itu adalah menjaga dari godaan bujuk rayu setan. Jadi orang yang berjamaah itu terhindar dari godaan-godaan setan. Maka orang-orang yang pernah kerasukan setan diruqyah, diobati, itu cara menjaganya dengan sholat rajin berjamaah. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, dan perempuan Ustaz ya tadi rajin beramal ibadah seperti baca Al-Quran, menutup aurat, mengawali segala aktivitas dengan doa, mengakhiri aktivitas dengan doa. Itu jangan menimbulkan pintu-pintu bukanya setan. Itu kita laki-laki terjaga dari apa? Budak setan kalau kita mau sholat berjamaah. Itu Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, ma min talatin, maka tidaklah ada 3 orang fi qaryatin dalam satu desa, satu negeri, wala badwin ataupun satu kampung, la taqumu fihi musholat, yang 3 orang tadi tidak mengerjakan sholat berjamaah, illa istahwadha syaitan, kecuali 3 orang tadi telah betul-betul dikuasai setan. Wes saiki apa ono sak RT sing Islam wong 3 tok til. Ora ono to, mesti rata-rata maksimal mayoritas itu muslim. Ya.
Tidak ada neng Bali itu cerita, yang kono mayoritas Hindu. Ya, kita di sini tuh tidak ada. Ya. Maka didirikan sholat. Ya. Kalau kita merasa berat jauh karena masjidnya agak jauh, ya bikinlah rembukan warga untuk bikin musola. Ya, masjidnya kok 3 kilo misalnya. Betul orang masjid mungkin. Bikinlah. Gitu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi perintah kita, fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian mengerjakan sholat jamaah. Fa inna, maka sesungguhnya yaqulul dhibu, serigala itu akan mengalami minal ghamamil qasiyah, kambing yang hidupnya sendirian. Serigala itu akan memakan kambing yang hidupnya sendirian. Berarti apa? Orang yang tidak ikut sholat jamaah itu mudah sekali kena godaan setan. Bapak Ibu, setan itu akan menggoda manusia, mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur bisa berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan jadilah kalian semua hidup bersama orang-orang siddiq, hidup bersama orang-orang yang baik. Nah, kalau di sini ya pengajian teras dakwah, hidup dalam suasana ketakwaan. Jangan hidup sendiri. Hidup sendiri mudah kena godaan setan. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, salah satu adalah dengan mengerjakan sholat jamaah. Meskipun tak jujur, orang sholat jamaah juga tidak akan mungkin bebas kena godaan setan. Baik dia makmum ataupun imam. Jangan dikira loh, nah, sholat asar sama sholat duhur tuh enteng. Lu justru yang paling abot ki sholat asar sama sholat duhur. Orang nomor ini ya, Allahu Akbar, sami Allahu hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, loro wa telu ya, telu wa loro wa telu ya. Terus satu orang aku yang ngalami ya. Nak dadi imam no problem dadi imam. Sujudnya suwi itu, abis ngitung Ustaz. Kita telu apa papat ya? Telu astagfirullah. Aku duduk, subhanallah, oh iya, telu munggah meneh. Wah, iya. Iku umpamane makmume melu lungguh kabeh lali kabeh bahasa Arab. Untung makmume kelingan. Itu sholat asar itu. Mesti keling-keling ya Allah, astagfirullah. Iya itu. Itu godaan setan itu. Maka betul ketika Rasulullah SAW ketika berkumandang adzan, setan tuh lari terkentut-kentut. Antum jangan tanya, tak kentutnya wangi apa? Wah, jangan tanya. Ya, umpama kentutnya setan tuh berbau melukai-melukai ngabir itu. Untungnya tidak mampu itu. Begitu nanti selesai kumandang adzan, setan mendekat. Nah, mendekat apa? Untuk menggoda orang-orang berlama-lama sholat. Umpamanya tekon di masjid, orang berwudu malah ngobrol. Ngobrol ya. Iya, maka saran saya begitu adzan standby kita sudah di masjid. Begitu selesai adzan kita sholat qobliyah, selesai qobliyah kita zikir doa. Ya, wirid kita apa yang baca istighfar ya silakan, tasbih monggo. Sambil menunggu iqomah. Ya. Karena apa? Begitu sholat, wa aqimu sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, agar begitu kita takbiratul ihram hati kita sudah connect, klik. Kenapa? Sejak sebelum qomat hati kita sudah ingat kepada Allah. Ya, ini Bapak Ibu. Makanya begitu adzan standby kita sudah siap. Ya. Nah, itu qomat, setan pergi. Pintu qomat selesai, setan datang lagi untuk menggoda orang yang sholat berjamaah. Maka perintahnya sawwakum wa lurus dan rapatkan sop-sop kalian. Dalam hadis itu para sahabat meluruskan sop mereka itu, kaki nempel kaki temennya, pundak temennya menempel pundak teman kita. Mas, atau berdiri Mas. Praktek. Contoh. Ini bukan memperbandingkan tinggi dan pendek badan loh, yang saya ya. Kaki nempel kaki saya. Nah gini ya, pundak nempel pundak saya. Nah begini. Tapi ya harus dipahami, jangan pundak ini. Tapi kadang kan gini ya, kadang di dan titiknya. Oh, ngono. Kenapa kering? Karena titik. Kadang ada yang hindari gitu. Oh, kadang yang menghindari, rasa dikejar. Rasa doya. Gitu. Ada loh saya sholat itu, yang namanya orang yang sewu ya, PK-nya belum sampai.
Dia serangkat pertama rapot, tapi dekat kedua wis adu-aduan meneh. Kan kita nggak mungkin lah itu ya, menempel kaki dan pundak itu dari rekat pertama sampai selesai. Nanti kalau sujud juga sama, jangan kita sujud karena kita ruang space kita ini kita sujud begini. Iraduk lunak sithik lah karo koncone karo tanggane. Mengapa kita diperintahkan Nabi sunnah bagi laki-laki yang sholat berjamaah itu memakai wangian agar tetangga kita tak melokek-meloken. Wah, mbune to ya Allah, arep semaput aku. Iya, kenapa? Sebelah kita itu wis ora atus. Kecut. Ya Allah, enggak, mari kita pakai minyak wangi. Ini tas saya minyak wangi itu telu, minyak wangi ini tas ini. Ya, ini untuk sunnahnya demikian. Ya nanti kalau ada orang yang tidak mau nempel ya ora apa-apa. Yang penting kita niatnya untuk lurus dan rapat. Ini Bapak Ibu. Ini berlaku laki-laki dan perempuan sama. Bikin meluruskan dan merapat. Ini berlaku di Mekah, Madinah dan di tanah air. Betul nggak Bang? Anu sing wis berangkat umroh mesti paham. Wah, rapat orang kenal ki sapa negro. Sebelah mana pernah ya ketemu Budi-Budi ya. Atau lebih besar lagi di sana Bang ya. Ya. Itu enggak mungkin wis Dimas. Orang mudeng ngono takoki. Ya. Kita enggak akan milih-milih, pokoknya jamaah ya jamaah. Gitu. Kancaku ning depan ora apa-apa, enggak di depan. Dengan satu jamaah. Ya pilih jamaah wong Timur Tengah, Afrika enggak masalah. Semua saudara muslim. Begitu. Ono sing alasan, Ustaz ning kono kan sesek, jamaahnya banyak, rapat itu memang. Sini kan longgar Ustaz. Tidak ada beda aturan fikih syariat di Mekah Madinah sama di tanah air itu sama. Allah yang kita sembah di Mekah Madinah pun sama dengan Allah yang kita sembah di sini. Sama. Cuma semangatnya kadang berbeda. Iya Ustaz. Neng kono subuh urung muni jam 2 jam 3 wis mangkat. Neng kene moro itu ya tangi jam 3 itu istimewa, bisa subuh itu ya istimewa. Baik, ini Bapak Ibu yang ketiga nih. Yang keempat, orang yang sholat berjamaah itu terhindar dari dua sifat. Sifat yang buruk pertama, sifat ahli neraka, dia diselamatkan dari neraka. Yang kedua, orang-orang munafik. Ya. Jadi yang rajin sholat jamaah terhindar dari neraka. Kalau nggak di neraka, insya Allah di dalam surga. Dan terhindar dari sifat kemunafikan. Man sholat lillah arba'ina yaum. Tadi sudah saya singgung. Barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari, fi jama'atin, selalu berjamaah. Yudriku takbiratul ula, yang tidak pernah tertinggal takbiratul pertama bersama imam. Kutibat lahu baro'atani, maka dicatatkan baginya dua baro'ah, dua terbebas, satu ya, baro'atu minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Yang kedua baro'atu minan nifaq, terbebas dari sifat kemunafikan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini jaminan dari Rasulullah SAW untuk kita. Ya, itu bentuk kabar gembiranya. Ya, tentu mohon maaf, di sini jangan dipahami wah nak urusan aku nak sholat jamaah mesti orang-orang munafik. Tapi anu komane sifat-sifat kemunafikan masih ada selain sholat jamaah ya padha wae. Ila haddatsa kadzaba, nek bicara ya bohong, bicara ya dusta, wa idza wa'ada akhlawan, janji ya mengi sesuk. Wa idza tumina kalau dipercaya berkhianat ya sama saja. Tapi saya yakin orang-orang yang rajin tertib itu berusaha untuk menepati janji, berusaha untuk ya melaksanakan amanah dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak menipu Allah. Wa pada dia itu khadi'uhum. Allah tidak menipu mereka. Kenapa orang munafik suka menipu Allah? Karena ucapannya, perbuatannya hanya untuk menyenang orang lain, nggak peduli dengan Allah.
Dia hanya mencari ridho manusia tapi tidak mencari ridhonya Allah. Ridho. Nah ini yang kedua, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau kerjaan sholat qamu kusala, mereka aras-arasen. Aras-arasen pegah, ngantuk, aras-arasen. Bosak karo bose. Allah Akbar, Allah adanya nggak usah ngantuk, turun meneh. Aku turu tak sak serang. Salah tenang ya bablas sih. Jadi orang munafik itu nak kalau usah sholat, berat. Itu orang munafik. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian mereka yura'una nasa, ataupun kalau sholat mereka hanya untuk mencari perhatian manusia, sanjungan pujian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka ingat kepada Allah illa qalila, kecuali ingat yang sedikit. Ingat sedikit yo wiridane yo rek sugih. Bar salam ora dikir, ora wirid, ora ndonga. Ya karena wis mepet wektune. Ini Bapak Ibu sifat-sifat orang munafik. Peringatan ini bukan untuk menjustifikasi seseorang, tapi untuk menjadi introspeksi diri. Begitu ya. Jadi hadis-hadis yang saya baca itu bukan menghukum seseorang, belum itu. Kowe iki lho salat telat munafik. Ya tidak boleh. Kita tidak boleh menghukum seseorang meskipun janjane dia itu ada salah satu tanda sifat munafik. Ono sing ngapusinan, mau ngapusi munafik kowe. Tidak langsung kita fonis itu, tapi kita ingatkan, kita dakwai dulu, kita beri nasihat dulu, kan begitu. Ya. Inna nahnu du'at wala qudud. Sungguhnya kita ini para penyeru kebaikan, tidak seorang hakim atau pemutus masalah. Ya. Ini Bapak Ibu. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari, laisa sholatu athqala 'alal munafiq. Tiada sholat yang lebih berat daripada sholat orang-orang munafik min sholatil fajri wal isya, kecuali dua sholat, yaitu sholat fajr subuh maksudnya, dan juga sholat isya. Semua buat itu sholat fajr atau sholat isya bagi orang munafik. Ya, fajr itu sholat subuh itu loh. Apa itu? Meskipun 2 rakaat, maka jangan buat aturan. Ustaz, sholat subuh kok 2? Iya, aku 4 kuat Ustaz. Subuhe kawanan loro meneh 4. Loro wae. Merasa tambah-tambah. Karena aturannya saya subuh itu hanya 2. Ya. Tidak usah nambahin 3 apa nambahin 4, tidak. Ya, itu gitu. Kenapa sholat isya? Ya karena selain itu sholat yang kadang orang itu meremehkan. Karena dikira waktunya masih panjang. Harus tengah malam nanti, tengah jam, setengah rolas sholat isya. Dan sing fatal sholat isya dijamak sama sholat malam. Kacau ini. Lu kan begitu, saat Rasul tuh pernah sholat isya lebih suka diterlambatkan, sehingga begitu isya Rasulullah tidur. Ini pertanyaan, sehingga orang itu suka-suka memperlambat sholat di isya. Ya. Padahal Rasul seperti itu kasusnya ya tersendiri dengan kita. Sahabat sudah siap di masjid, sudah nunggu Rasul, tapi Rasul belum rawuh, belum datang, sehingga belum komat. Nunggu itu. Andai kan tidak memberatkan kamu, maka sholat itu saya kerjakan agak malam. Iki umpama ning masjid ngono. Wis azan jam 7. Imame urung teko. Imame nggunakake hadis Nabi. Sholat isya lebih malam lebih baik. Wah, bubar itu jamaah. Nunggu imame 15 menit ora teko-teko, kok mati ngono kok. Imam ora teko 20 menit, gedene sak jam. Wah, bubar itu. Ya, itu kalau di masjid umum, kecuali di pondok itu beda meneh. Nek mlayu ning ndi wong pondok gitu ya. Tapi saya yakin pondok enggak akan memperlambat sholat. Mereka disiplin waktunya. Ini Bapak Ibu. Rasul itu pernah bedakan kata pernah dengan sering. Ya.
oleh sholat. Memang hadisnya begitu. Ketika azan berkumandang dan makan sudah siap di depanmu, maka makanlah dulu. Lah kita itu menggunakan hadis itu sengaja untuk memperlambat sholat. Akhirnya apa? Meh maghrib bu mangan. Bisa mangan. Lu Nabi kan begitu, lebih baik makan dulu baru sholat. Lebih baik ingat sholat saat makan daripada ingat makan saat walah dalilmu pinter enggak. Kadang-kadang orang menggunakan dalil untuk membenarkan pendapatnya sendiri, itu enggak boleh. Ya. Itu sama dengan orang yang memahami bahwa Allah itu Maha Pengampun, gitu loh. Akhirnya apa? Sengaja berbuat dosa. Aku tak dosa, aku kan pengampun. Oh nak aku dosa njaluk ngapura kan beres. Lah nak ngono kabeh, urung sempat njaluk ngapura wis mati bicara. Oh iso. Jadi enggak boleh kita sengaja untuk berbuat dosa. Ya. Wong sing berbuat dosa pengen tobat malah dia sengaja untuk berbuat tidak boleh. Itu sama, jangan kita sangka kecuali ya saat buka bersama. Kan gitu kadang di masjid buka bersama. Apa kayak Ramadan. Nah, begitu adzan wis disiapke makanan, makan besar ya udah makan secukupnya. Jangan sampai penai masih tandu. Wah. Wis meh adzan apa komat gosek komate. Aku imame, naur imam. Jangan. Ya makan secukupnya. Kalau perlu jangan makan besar dulu, makanan kecil snack. Begitu selesai langsung kita sholat jamaah, baru nanti selesai kita bisa makan besar. Ini Bapak Ibu. Jadi sholat isya itu begitu. Walau ya'lamuna ma fima, jikalau mereka mengetahui pahala di dalam sholat dua tadi, la atahuma hawan, sungguh mereka akan mendatangi dua sholat tadi meskipun dengan berangkat. Saya ulangi, la atahuma walau habban, meskipun dengan berangkat. Berangkat itu biasanya merangkak. Bisa ini sobo balik mulai pakai di 1.000 ini berangkat. Masih terjadi 1.000 loh. Aku sudah di studio kayak gue bukan berangkat. Kalau ngono rak gelem aku berangkat itu. Depak-depake gen dapat pahala sholat subuh dan sholat isya berangkat. Ya, Masya Allah. Kita sih untuk loro mau gagah kadang-kadang abot. Sampai mikir saya apa? Maaf ya. Orang itu nak urusan olahraga, melaku aja tak oleh. Pun pinten ping 5 mobil lapangan ping 5 kuat. Neng 5. Aku ping 4 terus menggih kok. Saya sedang olahraga. Dulu wah libat ya. Wong nak urusan ngene iki semangat. Urusan di masjid. Pimbah wong di wong kono iki. Ora ono ngene. Ajo. Astagfirullah, jangan ada. Ya. Apa sih yang buat kita alasan Allah kita diberi kaki dua utuh sehat. Iya, karena ini berjalan dengan normal. Betul. Coba kalau Allah ambil salah satu kesehatan kaki kita buat salam. Ya, berat. Buru-buru kok melaku, arep mangan ya abot karena sedang kena stroke. Naudzubillah min dzalik. Kita kaki dua itu terus sehat, melaku, munggah kene ra apa-apa alon-alon. Ya, jangan dirasani masjid kok munggah, ya memang masjid munggah karena tempatnya di atas sholatnya. Ya. Ya gitu. Semakin kita naik ya karena tempat sholat tidak apa-apa di atas. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti orang itu akan menerima meskipun dengan berangkat. Bahkan Nabi itu pernah diminta dispensasi. Ada yang sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, apakah saya boleh tidak menghadiri sholat jamaah? Oh, utari. Ya bolehlah. Belum jauh ini dipanggil. Wes sahabatku, apakah kamu mendengar panggilan? Mendengar Rasulullah. Datangilah panggilan. Gue sing buta saja oleh Nabi diperintahkan untuk sholat berjamaah. Cari orang pemandu. Bahkan dulu ada orang itu buta untuk ke masjid, dia itu pakai talinya itu diikatkan di rumahnya, pintu rumah sampai masjid. Kalau ke masjid itu rambatan tali. Ya, pulang ya begitu. Ya. Lo kita sing melek bleger ini cetha ana duit 1.000 no. Astagfirullah, bro, kuwi golek apa gitu ya. Memang ada disebutkan sungguh perjalanan berat itu bukan mendaki gunung.
Perjalanan berat itu bukan sprint. Perjalanan berat itu ketika seorang datang ke masjid. Naik gunung yang kuat, ya, gunung Mount Everest. Wah, aduh tuh Ustaz, ungaran kalau Ustaz. Enggak gunung udah kuat, ini masjid 50 meter itu. Buat ya, astagfirullah. Jangan gitu. Mari kita gunakan nikmat Allah ini untuk ibadah. Dan itu jaminan Allah, la azidanahu. Selama kita mudah nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat. Jenengan tidak sini, itu betul syukur Allah. Taklim pengajian, datang ke majelis ilmu. Iya. Nikmat bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan nasihat. Pasti nanti ketagihan. Jadi jangan memahami nikmat itu ada sesuatu yang bisa kita rasakan lewat mulut dan lewat ya hidup. Lewat telinga juga nikmat. Bahkan nikmat itu kadang yang hanya dipandang oleh mata. Ora percaya orang itu ado-ado saka Semarang mung ning Kopeng apa ning ngone Petepas Magelang ndelok pemandangan. Betul? Wah, Masya Allah apik. Padahal ndelok tok ngomongnya apik. Ora pernah merasakan. Iya, itu nikmat. Maka di surga itu ada nikmat yang dirasakan, ada nikmat yang dipandang. Nang laki-laki oleh Allah diberikan nikmat yang dirasakan, bidadari. Ya. Nah wanita tidak diberi nikmat secara langsung yang dirasakan, tetapi yang dipandang. Apa itu? Perhiasan. Dan itu masih sifat wanita. Maka nak wong itu nesam usul itu ono gelang mas, kalau mas enggih mas, langsung ngono itu. Seneng kait klambi wanyar, gelang mas, wah, karena ditakai. Karena begitu sifatnya. Nah, itu nikmat yang Allah berikan. Maka kalau kita menuju nikmat Allah dengan punya dua kaki untuk berjalan ke tempat sholat, Allah akan menyehatkan kita. Amin Allahumma amin. Tapi tentunya ada kesempatan ya, monggo kita olahraga. Ya olahraga ringan lah. Ya jogging, jalan santai gitu ya. Ya usia-usia seperti kita ini, betul Bang ya? Kita udah 50 ke atas itu yo ojo mager. Mager ki mangan mangan turu. Wah, enggak, kita harus aktivitas segala. Maka tadi saya minta Ustaz nih kipasnya adep ke rono. Ustaznya gen keperinget. Iya toh, ning mobil asena, ning omah asena, ning kene gen panas. Enggak apa-apa. Memang gitu harusnya. Iya. Maka Bapak Ibu, ini terbebas dari sifat kemunafikan. Ada satu hadis yang ini satu closing ya, satu hadis ini closing saya yang menyebutkan sifat ciri orang munafik. Innalil munafikina alamatin. Sesungguhnya orang-orang munafik itu memiliki berapa tanda. Yu'rafuna bihiya, kalian akan mengenali tanda-tandanya. Satu, tahiyatuhum la'nah. Tahiyat itu penghormatan mereka itu adalah penghinaan. Jadi ada orang menghormati aslinya malah ngenyek. Ada itu. Karena sifatnya memang tidak suka. Kelihatan dari tutur katanya. Wa tu'amuhum nubah, dan makanan mereka itu berasal dari hal-hal yang rusak, hal yang buruk. Nubah itu disebutkan harta rampasan perang, makanan yang tidak halal. Wa ghunyatuhum hulu, dan kekayaan mereka dari ya hulul, ya mengkhianati. Ya. Ini bagian apa gitu? Bagi makanan. Oh ya, kalau bagi makanan aku ceramah. Ya, silakan. Ya. Fokus ke saya ya. Ya, ini kita lanjut ya. Jadi kekayaan mereka itu mengkhianati, ngapusi wong. Hati-hati. Hari ini tuh orang kalau nggak hati-hati itu membeli sesuatu malah jadi rugi. Iya, menjual bisa jadi rugi karena banyak orang-orang tidak jujur. Ya, kekayaan diambil dari hal-hal yang haram. Wala yarabbuna al-masjida ila hajran, dan tidaklah mereka menjauhi masjid, ya. Karena apa? Berat dan malasnya. Tidak mau, ya. Hajron itu menjauhi, ana masjid malah dihindari. Ya, ana masjid malah disingkiri. Ya. Ana masjid malah dimusuhi. Lu aja loh orang gak suka dengan masjid. Contohnya apa? Nah, ada nggak seru-seru. Nah, ada orang seru gitu ya. Awal-awal, uang seru ada teko apa meneh orang seru. Anu kan, tuane aja madhep ning omahku.
Angel lah jenengan ora pengen rono adzan, ojo tumbas rumah cedak masjid. Lah tuh aduh kono ning alas. Ya pindah-pindah terus ora nyaman. Hidup itu harus dibuat nyaman meskipun dengan lingkungan yang tidak nyaman. Kita hidup bermasyarakat itu mesti ada gitu. Ono sing nyetel musik kero, dak dudak ngono. Iya. Ono sing tukaran itu hidup. Ya Allah. Kalau kita mau sempurna dan di dunia, itu Ustaz ning surga. Itu sempurna itu. Ya, wajar. Masyarakat ngomong itu wajar biasa wae. Ya. Ini Bapak Ibu nggih. Iya. Wala yatuna shalah ila dabron. Naudzubillah. Kalau ia datang salat dabron, ia di akhir-akhir waktu. Salatnya terlambat-lambatkan, salatnya dibuat telat-telat, ya. Asar ya main maghrib 5:30, maghrib ya main isya. Belum mau maaf. Bersyukurlah kalau antum naik kendaraan, motor, ada minggu belum betul ya. Saya ini naik mobil mikir, ada masjidnya orang parkir, maju meneng, tekan kono orang parkir, sampai kono bar sholatnya. Astagfirullahaladzim. Ya, maka kita dalam hal ini harus kita di mana masjid yang ada tempat parkirnya nyaman. Maka di samping masjidnya mega bagus, tempat parkirnya juga harusnya nyaman. Ya, jangan hanya bangun masjid tapi nggak ada tempat, itu susah. Ya, sekarang orang sudah mulai banyak yang punya mobil. Ya, mau guru-guru orang kalau nggoni, ya, kan orang garasi deh. Ya Allah, itu ya gitu di masyarakat. Itu Bapak Ibu. Jadi sholat sengaja terlambat, sengaja jangan. Kita usahakan sholat di awal waktu, awali waktiha. Di awal. Meskipun ada fikirnya nanti duhur ya setengah tulis duhur. Akhirnya kalau begitu orang sengaja untuk menunda-nunda sholat. Nah, kecuali dokter operasi itu beda meneh. Operasi bedah ya dari jam 11 siang selesai jam 5 sore. Umpamanya sing operasi dokter ada aku tak sholat yo. Wah, pasiennya iso koik gitu. Ini mati. Tinggal sholat kabeh itu urusan nyawa tuh harus segera ditolong. Karena apa? Itu urgent. Iya. Jadi Bapak Ibu tidak sengaja untuk mengakhir-akhirkan sholat. Wala ya'lamuna wala yu'lafun. Ya. Ya, mereka disebutkan hati mereka tidak melunak dan tidak bisa dilunakkan. Atos. Ya, hatinya atos. Hatinya tidak lunak dan tidak bisa dilunakkan. Ya. Dikandani yang bantah. Terakhir, ya. Khusyubu bil laili, kalau malam dia banyak tidur, wasukhu bin nahar, kalau siang hari dia banyak berbicara. Bapak Ibu, ini tanda-tanda sifat munafik yang diingatkan untuk kita. Dan jangan sampai memiliki itu. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan ini sudah mulai saya. Sudah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengistiqomah kita untuk sholat berjamaah. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.